Halo, ya Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas putar wangian. Tapi kali ini gue nggak pengen nge-review, gue pengen ngobrolin tentang istilah-istilah yang banyak muncul pada saat lo ngekepoin dunia wangian. Dan ini adalah istilah dalam pengemasan atau tampilan atau pada saat lo lagi hunting parfum. Ada istilah-istilah di marketplace ataupun di seller-seller wangian yang kayaknya sering muncul dan kadang membingungkan. Buat lo yang udah ngerti, lo bisa cek-cek video gue yang lain. Jadi mungkin lo nggak perlu di skip aja video ini. Tapi buat lo yang pengen tahu, bisa dilanjut ya. Oke, sebelum itu gue pengen share dulu bahwa sebenarnya gue tertrigger atau tergelitik untuk ngobrolin ini setelah gue nonton video dari Newbie Scent yang juga sharing tentang ini. Buat lo yang belum tahu channelnya atau pengen tahu apa yang diomongin, bisa langsung cek channelnya dia, nanti linknya gue taruh di bawah. Juga gue didorong atau will bikin video tentang apa itu Diken, apa itu Vial, dan bagaimananya. Ini juga dari Renaissance, karena dia sometimes struggle pada saat bertemu dengan calon buyers yang masih belum tahu terminologi itu. Dan gue berharap mungkin dengan gue share di channel gue, viewer gue juga semakin paham ini maksudnya seperti ini gitu. Jadi gue akan agak panjang videonya karena gue ngebahas bener-bener all about packaging mostly. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat, oke? Ada terminologi yang sekarang itu kayak gue udah karena gue udah tahu, jadi kayak gue keluarkan begitu saja. Nah, ini salah satunya adalah BNIB atau BNIB. Itu adalah brand new inbox. Jadi benar-benar pada saat kayak seakan-akan lo beli parfum di department store, di outletnya, yang benar-benar masih kinclong, lengkap, sesuai dengan presentasinya itu sesuai dengan yang dari suppliernya gitu. Itu untuk di parfum-parfum designer banyak banget yang dia dalam bentuk dia di cellophane atau di plastik ya. Ini contohnya yang gue punya Marc Jacobs Divine Decadence. Ini dia tampilannya nggak semua ada sleeve-nya kayak gini ya. Jadi biasanya tuh dia jualnya seperti ini. Nah ini, mana sih bukanya? Nah ini dia ada plastiknya seperti ini. Ini biasanya dibilangnya brand new inbox kalau dia masih di seal. Oke. Ada juga yang jual full bottle, ya tulisnya dia nggak perlu nulis brand new inbox, tapi dia jualnya full bottle. Full bottle itu ya berarti sama aja ya full, ya memang masih presentasinya full bottle. Tapi lu perlu di sini gue tekankan kalau lu sebagai pembeli ya sebaiknya kritis dan bukan mengasumsi. Jadi membeli sesuatu jangan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan penjelasan yang bisa lo baca, either di judul, either di tampilan fotonya, atau di deskripsinya, atau lo bisa diskusi dengan sang seller. Jadi untuk brand new inbox itu sebenarnya nggak semua di cellophane, tidak semua berplastik. Ada beberapa brand, terutama di niche, yang memang datangnya dia tidak diplastikin. Xerjoff masih ada plastiknya. Frederic Malle sometimes ada, sometimes tidak. Tapi sepertinya dari brandnya tidak diplastikin, cuman ada toko-toko yang memplastikinnya atau dia dijualin di mana itu tergantung nanti dia ada plastiknya atau tidak. Beberapa brand di niche memang tidak diplastikin. Terus the next one, kalau lo beli, itu kadang kita tergoda untuk beli parfum tester. Nah, be careful untuk parfum tester, karena tester itu lo harus baca lebih detail lagi. Tester no box, atau tester with box, atau tester no cap, berarti nggak ada tutupnya, atau tester yang ada tutupnya gitu. Karena tester itu kondisinya bisa beda-beda banget. Ini salah dua deh. Ada dua kardus tester yang gue punya. Ini adalah Angel yang kayak gini. Ini tampilan kardus tester biasanya tidak secantik kardus yang untuk dijual, karena memang ini pada dasarnya produk tester itu ya tidak untuk dijual. Ini juga ada MFK yang seperti ini adalah tester gitu. Jadi
Ya tampilannya harusnya tester not for sale, karena biasanya dia untuk di display di toko-toko untuk dicobain. Tapi ya di pasar Indonesia banyak gitu yang jual tester, dan bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga bisa ditemuin yang jual produk tester gitu. Ada orang yang lebih suka beli tester karena harganya lebih murah, terus ada juga yang memang merasa katanya yang testernya berasa lebih intens, tapi itu debatable banget, so gue nggak mau lari ke arah sana. Kita ngomongin tentang beberapa tipe tampilan parfum aja gitu. Jadi be careful dengan tester, dan kita nggak ngomongin juga tentang tester ori Singapura, tester KW bla bla bla. No, kita ngomongin tentang tester yang ori-ori aja. Jadi Benip juga yang ori-ori aja, dan sampai nanti terakhir pembahasan video ini kita hanya ngomongin yang ori titik, tanpa ori embel-embel apapun gitu. Jadi pada saat lo beli parfum tester, lo harus baca detail dan tanyakan, ini testernya ini tampilannya seperti apa? Apakah dia pakai box seperti ini, atau geluntungan botolnya aja, atau memang dia pakai tutup atau tanpa tutup, kondisinya masih prima atau tidak. Karena namanya barang tester, kita nggak pernah tahu barangnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ada miskom, lo berharapnya tester dengan tutup, ternyata datangnya tidak dengan tutup. Pada saat lo berharap dia ada box seperti ini, atau bahkan kadang ada box coklat, ternyata datangnya tanpa box. Dan hati-hati dengan tester, karena banyak banget parfum palsu atau parfum-parfum yang ngaku ori aneka rupa itu yang bilangnya tester, padahal ya diragukan. Selanjutnya selain tester, jangan sampai lo berekspektasi kalau pada saat lo belanja di parfum online itu lo maunya brand new in box, lo pikir itu size-nya 100 ml, ternyata datangnya 75 ml. Kalau biasanya lo berekspektasi 100 ml, ternyata datangnya 150 ml atau 125 ml, biasanya lo happy. Tapi pada saat lo berekspektasi itu 100 ml, datangnya 90 ml, padahal si yang jualan itu hanya mention kalau ini ada brand new inbox, itu sebenarnya adalah kesalahan Anda sendiri. Kenapa nggak kepoin bahwa ini yang original size-nya tuh yang berapa sih? Atau lo nggak tanya? Atau mungkin malah datangnya harga yang dia jual itu untuk harga yang 75 mili atau 50 mil. Terus kayak lo mau beli apa Tom Ford itu ngeluarin size-nya size berapa aja sih officially. Terus dia tuh punya travel size nggak sih gitu. Kalau dia memang punya travel size dan ada toko yang menjual travel size, ya berarti it match. Tapi pada saat ekspektasi lo beli parfum dengan ukuran 15 mili, lo berharapnya travel size, ternyata datangnya bukan travel size, itu hanya berdasarkan azas praduga lo sendiri aja. Jadi itu yang perlu kita tahu gitu loh, bahwa ya kalau lo pengen beli parfum, ya lo jangan berdasarkan asumsi, tapi benar-benar berdasarkan apa yang lo lihat, apa yang lo baca, dan apa yang bisa lo tanyain ke penjualnya, dan do your own research. Lanjut lagi, selain size yang full bottle, ada tester. Pada saat kita mau belanja nih parfum tertentu, ada pilihannya full bottle, brand new inbox, ada yang pre-love. Pre-love itu berarti bekas punya orang yang dia jual, entah butuh uang, entah dia bosen, entah apapun itu. Pre-love berarti sudah pernah dipakai. Itu lo kalau beli ya harus lebih detail lagi. Ini siapa sih yang jual pre-love? Terpercaya nggak sih pre-love-nya? Terus sisa berapa, kondisi botolnya seperti apa, ada kerdusnya atau tidak. Ya banyak banget detail-detail yang harus lo research, yang perlu lo tanyakan pada saat lo mau beli parfum pre-love. Next, kita mau ngomongin travel size. Jadi ada beberapa brand yang mengeluarkan ukuran travel size. Jadi tidak semua brand mengeluarkan travel size. Jadi jangan lo berpikir pada saat lo mendapat parfum ukuran 10 ml atau lo beli parfum ukuran 10 ml, itu akan datang dalam botol official dari si brandnya. Biasanya dari sellernya, mau di e-commerce, mau di IG, mau di Facebook, mau dimanapun, dia akan menyampaikan bahwa ini adalah travel size gitu. Kayak misalkan di sini gue punya travel set dari By Kilian. Ini yang travel size dia seperti ini.
Oke, ini adalah travel size dari By Kilian. Tampilan botolnya, tampilan botol dalemannya itu seperti ini. Ini agak mirip sama botol Decan. Oke, nanti kita bakalan ngomongin tentang Decan. Ini kita masih ngomongin yang official dari tokonya. Ini agak mirip dengan botol Decan, tapi ini adalah travel size resmi dari si brandnya, gitu. Ini ada merek mana sih? Oke, ada tulisan yang memang resmi dari si brandnya yang menunjukkan ini parfum yang memang dikeluarkan travel size-nya dari si brand, dan ini kemasan yang juga ada di sini. Ada yang jual cuman travel size tapi ininya aja isiannya gitu, kayak MFK misalkan Maison Francis Kurkdjian, dia bisa ya dia jual nih satuan kayak gini aja, dan dia jual terpisah untuk kemasan ininya, kemasan luarannya gitu ya. Jadi dia kayak gini, nih ada covernya. Nah, ini dimasukin sini gitu. Ini yang travel size. Ada travel size yang seperti ini. Ini yang versi mewah, oke. Ada beberapa yang ngeluarin kayak Maison Francis Kurkdjian, Tom Ford, By Kilian. Ada juga yang travel size-nya big banget. Ukurannya hanya memang istilahnya ya travel size, ukuran yang cocok untuk dibawa-bawa kemana-mana gitu. Contohnya di sini gue punya full bottle, ini full bottle Un Jardin sur le Nil dari Hermes. Nah, travel size dari Hermes tuh tampilannya kayak gini. Ini mirip banget sama punya Miniso. Miniso juga tampilannya ada yang kayak gini. Ini botol travel size dari Hermes. Ya tampilannya bukan yang bisa ada, gue nggak tahu deh dia punya tempat kayak gitu atau tidak. Tapi gue dapetnya ini cuman dalam sleeve kain yang ada tulisan Hermesnya, that's it. Gitu. Terus untuk travel size ini ada yang jual satuan, ada yang jualnya per paket, ada yang jualan kayak tadi travel size yang memang langsung sama tempat luarannya, ada yang kayak gini. Jadi lo bener-bener harus do your own research pas mau beli ini. Gue mau beli travel size ini, dan maksudnya gini, tidak semua yang jualan itu tahu. Kan segini banyak parfum ya, gue sendiri nggak tahu Armani itu dia punya Armani Privé tuh punya travel size atau tidak, Dior Jedor tuh punya travel size atau tidak. Tapi karena lu yang punya niatan spesifik untuk membeli parfum tertentu, ya lu yang do your own research. Kayak gue pengen beli ini yang dari Ambre Narguile dari Hermes, ternyata dia punya travel size-nya, so gue beli travel size-nya gitu. Untuk travel size itu kembali desainnya macam-macam banget ya, namanya juga tergantung brandnya mau bikin travel size yang kayak apa bentukannya, mau dibikin ada luarannya kayak tadi atau tidak, atau ini kayak yang FDB punya gue ya tampilannya begini doang gitu. Kayak banyak banget yang jualan juga tempat terpisah seperti ini dari FDB, yang mirip sama FDB ini gitu. So itu tentang travel size. Selain itu dari brandnya sendiri yang official ya, kita ngomongin tentang yang official. Dia juga biasanya ada yang namanya coffret. Coffret itu apa sih? Itu lebih kayak paket gift set. Nah, coffret itu biasanya keluarnya seasonal, keluarnya kayak special moment, apa itu winter coffret, apa itu Christmas Christmas edition, atau itu special coffret or anything gitu ya, yang memang dia package tertentu. Misalkan Hermes Twilly ngeluarin coffret, jadi ada Twilly yang ukuran full size-nya, ada Twilly mininya, terus ada scarf Twilly dari Hermes-nya, mungkin seperti itu. Jadi kalau coffret juga lu ya cek officially coffret-nya itu seperti apa. Dan yang perlu gue warning about coffret, hati-hati karena banyak banget coffret yang isinya itu ya maksudnya kan satu paket isinya macam-macam dengan nuansa yang satu tema gitu ya. Nah, misalkan lo beli coffret ternyata dia ada lotionnya di dalam, ya lo harus cek juga ini coffret tahun berapa, edisi tahun berapa. Karena pada saat lo beli itu ada lotion atau ada sabun cairnya, sementara itu coffret keluaran tahun 2013, 2010 atau bahkan sebelumnya, itu lu punya resiko untuk bahwa kondisi untuk skincare-nya tidak dalam kondisi yang layak pakai. Dan itu bukan salah si penjualnya juga,
kalau memang dia sudah menyantumkan atau mendisplay gambar cover yang sesuai. Itu wajar aja karena memang covernya udah cover yang edisi lama gitu. Sementara kalau parfumnya mungkin akan fine-fine aja kalau memang penyimpanannya dan sebagainya itu masih memang layak jual. Tapi kalau di cover kan isinya bisa macam-macam, ada aftershave, ada body lotion, ada body wash, ada produk-produk, bahkan kadang ada make upnya. Jadi produk-produk tambahan dekoratif yang lainnya itu yang lo perlu perhatikan apakah masih layak untuk lo beli atau tidak untuk cover. Selain itu juga ada yang namanya miniatur. Miniatur tuh kayak apa? Di sini gue punya miniatur dari Hermes. Kayak gini, ini sorry ya tempatnya udah jelek, udah buluk, tapi parfumnya masih oke. Ini adalah miniatur-miniatur dari Hermes. Miniatur itu ya bener-bener parfum yang dibikin ukuran kecil, yang ibaratnya sebenarnya sih dulu untuk dibawa-bawa kemana-mana. Tampilannya seperti ini aja, masih dengan botol original yang memang dikreasikan untuk bentuk mini dari si brandnya gitu. Ada berapa mili di dalamnya itu sangat tergantung dari pihak brand mau ngasih berapa mili. Jadi bisa macam-macam banget, bisa 3 mili, 5 mili, tapi kayaknya nggak lebih dari 5 mili. Gue nggak tahu sih ini dari Hermes ngasihnya berapa. Selain itu yang official juga dari brandnya itu ada yang namanya vial atau sample. Sampelnya biasanya disebutnya vial atau vial. Vial itu kayak apa? Vial juga sekarang bentuknya macam-macam. Ada yang botolnya plastik, ada yang bisa di-spray, ada yang bentuknya di dab yang masih ditarik. Zaman dulu kan banyak kan tuh yang harus kita tarik terus kita oles, tapi sekarang udah banyak kan yang bentuknya di-spray. Di sini gue punya vial-vial, misalkan contohnya ini ada dari Serjoff seperti ini, terus habis itu ada Nishane yang seperti ini. Nah ini juga gue punya yang Dusita seperti ini. Gitu. Ini gue cuman ngambil aja untuk sekedar sampel bahwa banyak banget bentukannya. Ada yang pakai kotak, ada yang pakai kertas cuman ditaruh doang. Tergantung desainnya itu dari masing-masing brand. Terus ini ada yang plastik, terus ada juga yang kaca. Ya memang lebih baik yang kaca karena ya bahan plastik bisa bereaksi dengan si liquidnya yang memang pada dasarnya adalah cairan kimia gitu ya. Jadi pada saat lo beli vial, itu juga ada hal-hal yang gue juga pengen biar lo tahu, yang mungkin ada toko-toko yang tidak menyampaikan, hanya menuliskan kayak ini, Serjoff 40 Notes Vial gitu. Ya udah, dia cuma nyampein gitu doang. Tapi lo berharapnya, namanya kan ekspektasi, harapan, spekulasi gitu kan ya. Itu cuman ada di otak. Jadi lo berharap bahwa isinya mungkin akan penuh misalkan. Atau isinya itu pasti ya sesuai gitu. Ini gue udah pakai. Memang isinya tadinya penuh ya untuk yang ini, yang 40 Notes ini. Ini dia di 2 ml, oke? Tapi jangan salah, gue pernah dapat vial yang official, yang dari sananya dia pakai botol 2 ml, tapi isinya cuma 1,5 ml, dan di outer boxnya atau di luaran kertas luarannya memang dia tulis 1,5 ml. Lo baca dengan jelas di situ tulisannya berapa ml gitu. Kalau ini 2 ml, sementara untuk yang Nishane gue ini vialnya 1,5 ml. Ini vialnya 1,5 ml, botolnya lebih kecil. Aduh, gue takut ngejatuhin. Sayang. Ini botolnya yang Nishane dia lebih kecil. Waktu itu kalau nggak salah, sampel atau vial dari Micallef. Micallef yang memang isinya itu 1,5 ml, tapi botolnya dia pakai botol 2 ml. Dan sampai sekarang pun masih ada yang modelnya dab, walaupun udah sedikit. Dan untuk yang Dusita pun sekarang dia udah pakai botol kaca, kalau nggak salah, botol kaca yang kayak ini tadi. Dulunya dia pakai botol plastik seperti ini gitu. Jadi ini adalah kemasan botol official sampel dari brandnya yang biasanya disebutnya vial atau vial gitu ya. Jadi kalau lu explore di e-commerce atau di toko parfum yang namanya vial, bentukannya bisa macam-macam. Ada yang pakai kotak kayak tadi. Kalau Dusita tuh bentuknya kayak kertas kayak gini gitu. Ada juga yang cuman kertas selembar, ada macam-macam banget bentukannya. Jadi ya intinya vial itu atau vial atau sampel yang official dari parfum, brand parfumnya, ya tampilannya jelas-jelas ya memang ada penjelasan dari brandnya.
Selain vial itu biasanya ada juga yang kita temuin namanya discovery set. Discovery set ini biasanya isinya adalah vial-vial yang dikurasi oleh si brand untuk kita yang pengen kepo dengan hasil karya atau parfum-parfum dari brand itu gitu. Nah itu bisa aja given, kayak yang dari By Kilian ini dia travel size, tapi ini dia udah given ini apa aja isinya. Lo nggak bisa pilih gitu loh, lo pengen atau lo bilang gue nggak suka yang bambu harmoni, bisa nggak gue dapat Moonlight in Heaven-nya 2 diganti aja. Datangnya memang dari sononya udah begini gitu. Kecuali kalau memang dari websitenya memungkinkan untuk lo kurasi, untuk lo bisa gue maunya ini. Nah itu mungkin bisa by request dan itu akan memakan waktu dan mungkin ekstra biaya ya. Memang ada sih brand-brand tertentu yang memungkinkan kayak lo mau mengkurasi isinya apa aja. Atau mungkin ada seller-seller tertentu yang memang punya stok banyak, misalkan Hermes Travel Size, dia punya beberapa, lo bisa kurasi, lo bisa pilih 3 yang wanginya ini gitu. Itu kebijakan dari sellernya atau memang kebijakan dari brandnya. Tapi most likely yang paket-paket gitu ya emang udah given aja. Discovery set ya isinya produknya ini. Termasuk discovery set dari brand lokal. Ini yang gue punya di sini Sansu. Ini discovery setnya keren banget. Menurut gue yang dia udah naruh judulnya, udah dibikin paket untuk discovery set yang jelas gitu ya. Memang jelas-jelas ini adalah discovery set. Terus isinya itu cukup untuk kita cobain, untuk full wear, untuk tahu kekepoan kita gimana atau parfum-parfum dia kayak apa. Itu udah cukup lah. Apakah lo bakalan beli atau menurut lo gimana, ini udah sangat cukup gitu. Nah, tapi lo jangan berpatokan bahwa kalau discovery set itu pastinya akan tampil dengan tampilan misalkan seperti ini. Karena ada juga brand-brand, bahkan brand yang lumayan besar sekalipun, bahkan dari niche sekalipun, yang discovery set yang dia maksud adalah vial-vial yang dia kumpulin jadi satu dan dijual. Waktu itu gue beli dari Dusita, itu discovery setnya tuh seperti ini, dan ini tidak murah gitu ya. Ini gue beli, kalau nggak salah gue belinya di Warung Français waktu itu, dan Warung Français pun gue percaya dia toko yang kredibel, dan ini bukan ala-ala Warung Français. Memang dari brandnya aja yang memang waktu itu kasih discovery set seperti ini, dan isinya adalah vial seperti ini, ada kertas-kertas ini yang di dalamnya tuh ada parfum-parfum vial-vial seperti ini, dan kalau nggak salah yang Oud Infini ada 1 dalam bentuk kotak. That's it. Kalau nggak salah Theo Cabanel juga yang waktu itu yang gue pernah bahas di video gue sebelumnya, itu adalah discovery setnya dia yang intinya adalah vial-vial yang dikumpulin dalam 1 pouch gitu. Jadi bukan yang dibikin tempat yang cantik, no. Nggak semua seperti itu. Jadi lo perlu research dulu. Oke, ini ternyata Ford & Manley punya discovery set ya. Discovery setnya kayak apa? Terus biasanya sih kalau belanja di toko online ya memang udah ditunjukin gambarnya. Atau gambarnya seperti ini. Kecuali kalau si toko online-nya sendiri nggak tahu kalau ternyata sudah diupdate. Misalkan dia masih masang discovery set Dusita yang seperti ini. Ternyata datangnya sudah tidak seperti ini. Ternyata barangnya berbeda. Next one itu adalah decant, oke? Decant itu adalah istilah yang dipakai buat orang-orang di dunia wangian yang memindah botolkan dari botol full botol original yang dia punya, atau ya bisa aja dari botol decant ke decant yang lain. Tapi mostly adalah yang punya botol sebotol seutuh itu dipindahin ke botol-botol kecil yang available, botol parfum yang available di pasaran. Yang biasa dipakai di parfum refill, botol-botolnya itu juga dipakai untuk di decant. Tapi jangan disamakan decant dengan parfum refill. Kalau parfum refill memang parfum yang dimasukkan ke dalam botolnya adalah parfum-parfum dari biang parfum yang diracik sedemikian rupa sehingga habis itu lo beli dalam botolan. Sementara untuk decant itu adalah parfum yang memang dari full bottle parfum original. Misalkan gue punya ini Atelier de Rose Omead, gue ngerasa wah temen gue minta, saudara gue pengen, terus kayak gue pengen kasih hadiah ke seseorang atau bahkan gue pengen ngejual gitu ya. Ini gue pindah botolin ke botol-botol kecil, botol 3
3 mili, 5 mili, 10 mili, terserah gue mau masukin ke botol berapa, dan itu yang gue share. Itu namanya decant. Selain istilah itu juga banyak istilah-istilah yang dipakai di dunia beauty yang akhirnya kurang lebih relate lah gitu, kayak share in jar. Share in jar itu kan berarti produk beauty yang biasanya bentuknya krim atau yang biasanya yang bisa dimasukin ke dalam jar atau apa ya, istilahnya tempat-tempat kecil yang tadinya dia belinya full, dia belinya sesuai dengan yang dijual di toko. Misalkan dia beli lotion Dior 100 ml yang dia share ke botol-botol kecil untuk dia jual. Itu kan jadinya share in jar. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang sample me. Gue melihat ada beberapa toko online yang jual dengan judul sample atau sample me atau try me. Istilah-istilah seperti itu yang sebenarnya itu ya menujunya adalah ke decant. Jadi lo hati-hati pada saat ada kata-kata sample atau sample me, apakah itu vial atau decant. Itu sample me tapi botolnya misalkan seperti ini atau seperti ini gitu ya. Yang bukan dari toko official itu berarti itu adalah decant. Tapi pada saat dia munculnya dengan stiker official, ya itu berarti vial. Nah, sample me ini biasanya dipakai di toko-toko atau try me gitu ya. Biasanya dipakai di toko-toko di online yang sifatnya dia masuk ada di e-commerce. Jadi, kalau lo beli parfum yang lo beli itu adalah decant, Baccarat Rouge 540 10 ml. Jadi 10 ml itu bisa datang dalam kemasan seperti ini, bisa datang dalam kemasan seperti ini, atau bisa bahkan datang dalam kemasan seperti ini. Ini malah masih plastik ya. Jadi kembali lo cek aja di toko itu dia menawarkan botol decantnya itu tampilannya seperti apa gitu. Ada juga yang botol panjang seperti ini tapi sudah kaca. Jadi jangan berharap pada saat dibilang, apalagi yang banyak lumayan tricky itu kayak decant parfum 10 ml, disangkanya berharapnya dapat travel size, padahal kalau travel size itu official dari tokonya. Sementara decant itu adalah parfum yang dari kemasan yang gue punya, yang parfum original yang gue share dalam botol-botol yang gue pilih. Perhatiin juga masih ada yang pakai botol plastik seperti ini. Bahkan toko besar pun masih ada yang pakai botol plastik seperti ini. Memang gue tidak menyarankan untuk beli decant atau decant disimpan dalam botol plastik. Tapi pastinya dia juga punya alasan sendiri kenapa dia pakai botol-botol plastik seperti ini berdasarkan pengalamannya. Jadi dengan kayak gitu lu harus mempertimbangkan ada extra budget. Kalau emang lu pengen nge-keep dalam waktu yang cukup lama, bukan untuk lo pakai langsung habis dalam hitungan 1-2 bulan, ya lo pindahin ke botol kaca. Ini masih yang botol plastik, ini 10 ml. Ini padahal MFK ala Rouge. Terus ini yang kemasan 5 ml. 5 ml yang plastik seperti ini. Plastik ini cenderung nggak gampang rembes, memang nggak gampang bocor. Cuman ya emang gue nggak saranin untuk lo keep dalam plastik seperti ini. Nah, ini kemasan yang lumayan bagus. Ini kaca untuk yang 5 ml dan untuk yang 3 ml. Ini semua adalah decant. Nah, bagaimana decantnya? Lo bisa cek untuk urusan decant itu ada obrolannya di channelnya Nico Frag Talk. Dia juga pernah ngomongin tentang decant. Okay? Nah, be careful, hati-hati untuk urusan decant. Namanya ibaratnya gue punya parfum Un Jardin sur le Miel ini gampang sekali dimanipulasi, gampang sekali diakalin, bukan banyak ya, ada oknum-oknum yang mencari kesempatan di situ dengan mengoplos, dengan mencampur, dengan yang akhirnya bukan kualitasnya ya, tapi merubah dari si jus yang memang sudah keluar dari botol originalnya. Jadi lo carilah toko-toko terpercaya untuk membeli parfum-parfum decant. Decant ini pastinya ya menolong karena tidak semua brand gampang kita dapat vial-vialnya. Kalau emang decantnya lebih available dan affordable, ya orang lebih pilih untuk ya udah decant aja. Untuk decant ya kembali tergantung koleksi dari para resellernya, dia punyanya apa. Jadi pada saat dia menulis decant, jangan lagi ada salah persepsi bahwa decant itu adalah botol-botol original, atau ada juga salah persepsi bahwa decant itu adalah parfum refill, karena memang
beda cerita pada saat Diken dan refill. Memang botolnya yang dipakai atau apa ya, kemasan-kemasan yang dipakai ya banyak yang mirip, banyak yang serupa. Jadi pada saat misalkan reviewer sekalipun, gue tuh tidak maksudnya nggak harus lo punya parfum full bottle untuk nge-review suatu parfum. Jadi kayak misalkan kayak gini, ini yang gue punya ini adalah Diken gue. Jadi ini adalah parfum original yang gue cobain. Bahkan ini cuman kayak nyobain sedikit banget yang Misteriosa, waktu itu gue beli di Links Market. Ini gue cuman cobain sedikit hanya untuk melihat kan waktu itu wanginya sama atau enggak. Terus gue pengen nyobain ini Saint Dupont Pure Bloom, ini wanginya seperti apa. Jadi gue beli 10 ml kurang lebih gitu. Itu dia obrolan seputar kemasan-kemasan dalam dunia wangian, istilah-istilah yang biasa dipakai dalam ukuran kemasan di dunia wangian. Kalau emang ada yang pengen lu obrolin lagi, lu tanyain lagi, just let me know di kolom komen. So thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!